Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Miss semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Gaby. Oke, kita akan masuk pembelajaran masih di tema yang sama, yaitu tema 6 tentang pantun. Nah, anak-anak Miss, kita flashback sebentar ya pelajaran kita yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita juga sudah mengenal apa yang dimaksud dengan pantun, lalu anak-anak Miss juga memahami apa itu ciri-ciri pantun, dan bagaimana cara kita menggali isi pantun. Nah, di dalam pantun itu terdiri dari berapa baris, dan di dalam pantun itu ada sampiran dan isi. Apa perbedaan di antara keduanya? Kita sudah bahas ya. Nah, terus juga sudah menggali amanat pantun juga. Nah, untuk pada pagi hari ini kita masuk ke subjudul yang bagian D, yaitu membuat pantun anak. Nah, kamu sudah belajar tentang ciri-ciri pantun bukan? Setelah memahami ciri-ciri pantun, kamu dapat membuat pantun dengan langkah-langkah berikut. Oke, kita mulai. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu tema dari pantun yang akan kamu buat. Misalnya, energi alternatif. Lalu, yang kedua, tentukan isi yang ingin kamu sampaikan melalui pantunmu terlebih dahulu. Misalnya, anak-anak Miss ingin menyampaikan keuntungan menggunakan energi alternatif, kamu bisa menyampaikannya melalui kalimat-kalimat berikut. Contoh, di situ ada kotak hijau, anak-anak Miss bisa melihat ya. Ada untung gunakan energi alternatif, listrik lebih bebas polusi. Nah, perhatikan akhir kata dari isi pantun tersebut. Kemarin kita sudah bahas. Nah, akhir kata pada pantun disebut dengan sajak ya. Nah, pantun itu memiliki pola sajak seperti apa? Ya, bunyi akhirnya adalah ABAB. Berarti bunyi dari isi pantun tersebut, akhir katanya yang sebagai acuan untuk kamu membuat sampiran pada bagian isi, akhir bunyinya itu if dan si, alternatif dan polusi. Berarti kita ambil bunyi terakhirnya if dan si. Nah, jadi kamu harus membuat kalimat sampiran dengan akhiran yang sama juga. Nah, perlu diingat kembali, sampiran tidak harus berkaitan dengan isi, ya. Jadi sampiran boleh kata apa saja yang tidak ada kaitannya dengan isi, namun haruslah memiliki bunyi yang sama dengan bagian isi. Tapi harus bersajak ABAB ya. Jadi bunyi baris pertama dengan baris ketiga itu sama, lalu bunyi baris kedua dan keempat itu sama. Nah, pada contoh isi di kotak hijau yang pertama itu akhir bunyi katanya adalah if dan si, maka kalian bisa membuat kalimat sampiran dengan akhiran yang sama. Nah, contoh di kotak hijau yang kedua, di situ ada tulisan Pak Untung naik delman ke rumah Latif. Tarik kemudi supaya kuda tak emosi. Nah, lalu anak-anak Miss bisa gabungkan bagian sampiran dan isi pantun menjadi satu bait, ya. Jadi misalnya Pak Untung naik delman ke rumah Latif, tarik kemudi supaya kuda tak emosi. Ada untung gunakan energi alternatif, listrik lebih bebas polusi. Jadi lebih sambung karena memang ciri-ciri pantun itu harus bersajak ABAB. Bunyi latif dan alternatif itu sama. Baris pertama dengan baris ketiga ketika digabung itu sama-sama berbunyi akhir if. Lalu untuk di baris kedua emosi dengan polusi itu ketika digabung sama-sama memiliki bunyi yang si. Jadi cara membuat pantun anak, kamu terlebih dahulu menentukan tema ya. Tema apa saja yang boleh kamu buat. Bisa tentang hemat energi, terus mungkin bisa untuk tema yang lain-lain tentang pendidikan, tentang kesehatan dan semacamnya. Setelah itu, kamu membuat dulu isi
pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan pada pantun itu, karena isi itu pastinya amanat yang ingin disampaikan si penulis puisi kepada penulis pantun kepada si pembaca ataupun kepada audiens yang mendengar ya. Nah, setelah kamu menentukan terlebih dahulu isi pantun, ya isi pantun yang ingin kamu buat, lalu kamu bisa menyusun sampiran dengan ketentuan mengikuti bunyi akhir dari isi yang telah kamu buat tadi. Ya, seperti contoh tadi yang telah Miss buat. Oke, nah sekian dulu penjelasan Miss mengenai membuat pantun anak. Jadi anak-anak Miss bisa gabungkan bagian sampiran dan isi pantun yang telah Miss jelaskan tadi ke buku tulis kamu. Lalu tugas anak-anak Miss buatlah satu jenis pantun, boleh bertema apa saja. Ya, buatlah tema pantun yang mungkin bisa pendidikan, kesehatan, terus juga bisa tentang hemat energi dan lain-lain. Boleh kamu pilih salah satunya, lalu buatlah pantun sesuai ciri-ciri pantun yang ada yang telah kita pelajari kemarin, yaitu pantun harus terdiri dari 4 baris dalam satu bait, terus baris pertama dan dalam pantun itu harus memiliki bersaja AB-AB ya. Oke, jadi tugas anak-anak Miss ada 2, gabungkan pantun contoh yang telah Miss jelaskan tadi, dan yang kedua buatlah pantun versi kamu sendiri. Ya, jangan lupa perbedaan antara sampiran dan isinya. Oke, sekian dulu penjelasan Miss mengenai materi membuat pantun anak. Jika ada yang tidak dimengerti, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar Google Classroom kita atau bisa chat WA pribadi Miss. Oke, sekian dulu pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.